Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 3A dengan NPM 2478203. Di sini saya akan membuat hands-on video quiz assignment analisis dan ilmu data. Nah, pada analisis kali ini saya menggunakan dataset Ames Housing. Dataset ini berisi informasi detail tentang rumah yang dijual di Ames seperti ukuran, kualitas, kondisi, dan harga jualnya. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk membersihkan data dan menyajikan analisis statistik deskriptif baik kuantitatif maupun kualitatif. Lalu kita masuk ke tahap persiapan data. Nah, di sini tujuannya itu menyiapkan lingkungan kerja dan memuat dataset yang dijelaskan. Nah, langsung aja kita buka Google Colab-nya. Nah, di sini sudah ada kode yang sudah saya jalankan. Nah, di sini itu yang pertama software yang digunakan. Untuk software yang digunakan itu Google Colab sendiri. Lalu library yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan library Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seaborn. Cara membaca dataset readcf CSV. Nah, cara membacanya itu pertama kita tambahkan dulu filenya, terus dia akan membaca seperti ini. Juga ada filenya. Nah, dataset Ames Housing ini memiliki sekitar 1460 baris data dan 81 kolom yang berisi berbagai karakteristik rumah. Tapi di sini saya hanya menampilkan 5 baris teratas dengan 82 kolom. Lalu yang ketiga, tujuannya itu memahami struktur dan tipe data yang dijelaskan. Yang pertama itu output, fitur mana saja yang masuk ke golongan kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini ada order yang masuk ke dalam kuantitatif atau numerik, yaitu ada order, PID, MS subclass, load frontage, load area, overall qual, overall count, year build, masih banyak lagi dan yang lainnya sampai sini. Lalu ini yang kualitatifnya ada MS zoning, street, alley, lot shape, land contour, utilities, lot config, dan lainnya. Kolom salah atau missing, tipe data angka disimpan sebagai string. Ini ini kodenya. String itu seperti ini ya, list di dalam bentuk list. Lalu jelaskan pentingnya memastikan tipe data sebelum analisis. Nah, dari hasil pemeriksaan sebagian besar kolom numerik
atau kuantitatif seperti cell price dan hot area itu memiliki tipe data float atau integer, sedangkan kolom seperti neighbor dan extraqual adalah kategorikal. Ini nih penting supaya di saat analisis selanjutnya itu Python bisa membedakan mana yang bisa dihitung dan mana yang hanya dibandingkan. Lalu lanjut yang keempat, cek duplikasi dan inkonsistensi. Ini tujuannya memastikan tidak ada data ganda atau kategori tidak konsisten yang dijelaskan. Hasil dari duplicate sum. Ini ya kodenya. Duplicate sum itu ini jumlah data duplikat 0. Kategori yang tidak seragam. Di sini saya mengambil contoh kolomnya itu yaitu house style. Nah, ini kategori yang tidak seragam. Kemudian jelaskan apakah data mengandung duplikasi dan inkonsistensi. Nah, pada bagian 4-nya cek duplikasi dan inkonsistensi ini, data tidak memiliki duplikasi, artinya setiap rumah merupakan entry unik. Selain itu, kategori seperti yang kita gunakan yaitu house style itu juga konsisten. Kemudian selanjutnya ke missing value. Tujuannya itu mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penanganan yang dijelaskan. Hasil def isna sum atau visualisasi. Nah, untuk visualisasi missing value-nya itu ini. Lalu kolom dengan missing terbanyak. Nah, kolom dengan missing terbanyaknya itu di sini. Di sini ada lot, frontech, alley, dan juga fireplace KU. Nah, kemudian alasan memilih median untuk numerik dan modus untuk kategori. Nah, sebenarnya tuh nilai kosong tuh paling banyak terdapat di lot, frontech, dan juga alley. Nah, untuk mengatasinya saya menggunakan median pada kolom numerik dan modus untuk kategorik agar hasilnya tidak bias oleh nilai ekstrim. Lanjut ke yang ke-6. Yang ke-6 yaitu cek outlier. Tujuannya itu menemukan nilai-nilai data yang menyimpang jauh dari pola umum yang bisa disebabkan oleh kesalahan input, pengukuran, atau karakteristik khusus. Jelaskan secara singkat apa itu outlier. Outlier itu nilai data yang menyimpang jauh dari sebagian besar data lainnya. Dalam konteks statistik, outlier berada jauh dari distribusi normal, artinya nilainya terlalu tinggi atau terlalu rendah dibanding mayoritas data. Kemudian, jelaskan mengapa penting dilakukan deteksi oleh outlier sebelum analisis deskripsi atau modeling. Deteksi outlier penting karena outlier dapat mengganggu hasil statistik defisit, misalnya menaikkan rata-rata median secara tidak wajar. Yang kedua itu dapat menurunkan akurasi model machine learning karena model berusaha menyesuaikan diri dengan nilai ekstrim. Yang ketiga ada outlier juga membantu menemukan anomali atau kasus khusus, misalnya rumah mewah atau tanah yang sangat luas. Jadi kesimpulannya itu dengan menghapus atau menangani outlier, data menjadi lebih representatif dan hasil analisis lebih akurat. Lalu di sini tunjukkan variabel numerik yang akan dicek.
Nah, jadi di sini yang saya akan saya cek itu load area. Jelaskan alasan memilih variabel tersebut. Saya memilih load area ini karena paling berhubungan dengan ukuran dan nilai rumah. Variabel inilah yang memiliki nilai ekstrim di dataset perumahan. Kemudian gunakan visualisasi. Silakan pilih salah satu untuk deteksi outlier. Nah, untuk visualisasinya itu di sini saya menggunakan box plot. Kemudian tampilkan hasil visualisasi box plot atau histogram, disebutkan berapa banyak data yang tergolong outlier. Nah, di sini apa tadi? Tampilkan visualisasi dan sebutkan berapa banyak datanya. Nah, ini jumlah datanya. Di sini ada sebelum dan sesudah. Jumlahnya itu yang sebelum 2930 dan yang sesudah 2803. Artinya sekitar 2-3% data memiliki nilai ekstrim. Lalu bandingkan box plot sebelum dan sesudah pembersihan. Jelaskan efeknya. Contoh. Nah, ini kan sebelum dan sesudah. Nah, sebelum pembersihan box plot menampilkan banyak titik ekstrim di luar whisker. Nah, setelah pembersihan whisker menjadi lebih rapat dan median lebih representatif. Nah, distribusi harga rumah menjadi lebih seimbang tanpa nilai yang terlalu ekstrim. Kita lanjut ke statistik deskriptif kuantitatif. Di sini tuh tujuannya menggambarkan data numeris secara ringkas yang dijelaskan. Hasil describe atau tabel mean, median, STD, CV, IKR. Ini ya. Nah, ini. Di sini tuh menunjukkan rata-rata nilai dari kolom, median menunjukkan nilai tengah lebih stabil terhadap outlier. Kemudian STD atau standard deviation menunjukkan seberapa jauh variasi data dari rata-rata, dan juga minimal dan maksimalnya menunjukkan rentang datanya. Arti nilai rata-rata simpangan baku CV. Nah, mean itu menunjukkan nilai pusat data tetapi sensitif terhadap outlier. Kemudian median itu nilai tengah, tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, menggambarkan nilai umum sebenarnya. Lalu STD itu mengukur seberapa tersebar data dari rata-rata. Semakin besar nilainya, semakin beragam datanya. Kemudian untuk CV atau coefficient of variation itu mengukur variasi relatif STD dibagi mean. Nilai mendekati 0 menuju variasi rendah, nilai besar menuju variasi tinggi. Satu contoh interpretasi. Nah, karena di sini saya menggunakan load area, rata-rata
Lot area itu sekitar 180 US dollar dengan CV-nya yaitu 0,95. Berarti luas tanah sangat bervariasi. Ada rumah dengan lahan kecil dan ada yang sangat luas. Kemudian kita lanjut ke statistik deskriptif kualitatif. Tujuannya itu menunjukkan distribusi kategori yang dijelaskan, frekuensi dan persentase. Nah, ini untuk frekuensi dan persentasenya. Kemudian variabel dominan. Misal kita ambil frekuensi, misalkan street. Kita ambil network kategori nama. Nah, frekuensinya itu 432. Nah, dengan persentasenya itu sekitar 15%. Kemudian misalkan call CR ini frekuensinya 266 dengan persentase sekitar 9,4%. Juga ini ada Alton dengan frekuensi 235 dengan persentase 8,3%, dan juga lainnya. Nah, untuk kolom Neighbor ini kategori namas ini memiliki proporsi tertinggi sekitar 15%. Artinya wilayah North Ames paling banyak direpresentasikan dalam dataset ini ya. Udah sampai sini. Lalu makna terhadap konteks. Nah, mendominasi namas pada Neighbor bisa berarti bahwa area ini menjadi wilayah perumahan dengan aktivitas jual beli rumah yang tinggi. Kemudian lanjut ke visualisasi data. Tujuannya itu memperjelas distribusi dan hubungan antar variabel yang dijelaskan. Yang pertama, ada jenis grafik yang digunakan. Di sini saya menggunakan grafik bar chart yang ini. Jadi saya menggunakan variasi grafik bar chart. Nah, apa yang terlihat dari grafik? Dan ini menggunakan histogram grafiknya. Lalu apa yang terlihat dari grafik? Apa yang terlihat dari grafik?
Kita menggunakan yang ini karena dia yang ini, berarti yang ini tadi jenis grafik yang digunakannya itu ini ya, yang histogram. Nah, kemudian apa yang terlihat dari grafiknya? Grafik histogram ini menunjukkan bahwa distribusi sale price miring ke kanan, artinya sebagian besar rumah dijual pada harga menengah ke bawah, sedangkan hanya sedikit rumah yang memiliki harga yang sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil statistik deskriptif di mana median 163 lebih kecil dari mean 160,921 menandakan adanya nilai extreme outlier di sisi kanan. Nah, kemudian kaitkan dengan hasil statistik deskriptif. Histogram menunjukkan distribusi hasil statistik itu distribusi miring ke kanan menandakan ada rumah mahal yang menaikkan rata-rata. Nah, kemudian di sini ada ringkasan dan penutupan. Tujuannya itu menegaskan pemahaman dan insight akhir. Yang dijelaskan itu 2-3 poin temuan utama. Nah, beberapa poin hasil penting yang saya dapatkan yaitu yang pertama, data berhasil dibersihkan, duplikasi dihapus, tipe data diperbaiki, dan missing value ditangani menggunakan median untuk numerik serta modus untuk kategori. Yang kedua, itu ada distribusi rumah harga atau sale price miring ke kanan, artinya sebagian besar rumah memiliki harga di bawah $200.000 dengan beberapa outlier bernilai tinggi. Yang ketiga, itu ada fitur kualitatif seperti night board menunjukkan area nama paling banyak memiliki properti, menandakan area ini populer atau memiliki banyak pembangunan perumahan. Lalu data siap untuk analisis lanjutan. Nah, setelah pembersihan itu tidak ada nilai missing atau duplikasi yang mengganggu. Yang kedua itu ada tipe data sudah konsisten, numerik dan kategori sesuai fungsi variabelnya. Yang ketiga itu outlier telah diidentifikasi dan dapat dipertimbangkan untuk transformasi lebih lanjut, misalnya log transform atau harga rumah. Nah, artinya dataset ini sudah siap digunakan untuk analisis korelasi antar variabel, pemodelan harga rumah, regresi linear atau machine learning, atau juga eksplorasi mendalam atau IDA lanjutan. Lalu ucapan penutup singkat. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa proses data cleaning sangat penting sebelum melakukan analisis statik atau modeling. Setelah dilakukan pembersihan dan pemeriksaan, data Ames Housing kini sudah siap untuk tahap analisis lanjutan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.